Di sini saya akan mereview paper tentang COVID-19 Information Retrieval with Deep Learning Based Cinematic Search, Question Answering and Advantage Summarization. Nah, yaitu evolusi virus SARS-CoV-2 dengan keseimbangan unik antara virulensi dan penularannya telah mengakibatkan pandemi COVID-19 sejak Desember 2019. Nah, penyakit ini mengancam penyebaran eksponensial ke seluruh masyarakat kita. Dikatalisasi oleh sistem transportasi udara dan perjalanan modern, yaitu bersama pusat-pusat perkotaan yang padat di mana kontak dekat di antara orang-orang yang menghasilkan pusat penyebaran virus. Upaya global telah muncul dalam upaya untuk memadamkan penyebaran virus. Pemerintah nasional telah menutup seluruh sektor ekonomi, memberlakukan perintah tinggal di rumah dan banyak bagi banyak orang. Rumah sakit telah merestrukturisasi diri mereka sendiri untuk mengatasi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Blok pasien unit perawatan intensif terkadang tumbuh secara organik dan menambah jumlah tempat tidur mereka. Nah, lembaga telah menyesuaikan praktik mereka untuk mendukung upaya pengubahan jalur perakitan untuk membangun ventilator mekanis, yaitu menunda pengiriman yang tidak terkait dengan COVID-19 dan membuat aplikasi seluler pelacakan kontak dan penyekatan digital untuk menjelacak gejala dan potensi penyebaran. Nah, perusahaan farmasi dan industri akademis telah berinvestasi secara signifikan secara terus-menerus dalam mengembangkan vaksin dan terapi sambil mempelajari COVID-19 dan SARS-CoV secara mendalam. Nah, di sini ada dari artikel itu dijelaskan itu di mana publikasi science publication yaitu menggunakan paragraf mendistribusikan ke citation dan citation kemudian didistribusikan ke training plus dan didistribusikan tentang expert CMS expert network. Nah, kemudian ini adalah grafik, ini pink adalah hijau, biru adalah corona origin, merah adalah coronavirus response, dan hijau adalah coronavirus immunity. Terus yang ungu adalah bagaimana orang meninggal dalam keadaan coronavirus, kemudian yang orange adalah hewan model untuk COVID-19, kemudian yang biru muda adalah coronavirus test rapid testing atau rapid test, kemudian yang merah muda ini serological test untuk coronavirus, kemudian yang hijau coronavirus yang dilaporkan, kemudian yang ungu untuk coronavirus di Kanada, dan untuk yang orange coronavirus di social distancing. Nah, pada indexing ini dokumen korpusnya melanjutkan ke BM25 yang akan diteruskan ke indeks. Kemudian dokumen korpus ke paragraf yang diteruskan kepada indeks. Nah, pada retrievalnya itu query kepada TF-IDF, expert kepada query embed dan menyambungkan kepada indeks yang menyambungkan linear kepada retrieve dokumen. Kemudian setelah query dilakukan ranking, yaitu question answer model, kemudian dijawab, kemudian didapatkan output dokumen. Nah, di sini pada perhitungan absolut tadinya itu didapatkan expertnya 0,35, TF-IDF 2,25 dan PM25 0,45. Nah, ini artinya yaitu we implement various species. Jadi beberapa varian species atau persatuan pada search engine di order peta komputasi berefek pada sistem performa yaitu cinematic spread dan TF-IDF BM25. Nah, setiap itu berperforma lebih buruk daripada yang tidak ditemukan secara retrieval. Nah, kemudian pada tabel 4 itu pada tabel 4 yaitu compression, yaitu komparasi setiap otomatik yang berlaku pada dokumen, yaitu pertama sistem dengan BBREF, kemudian MAP-nya didapatkan, kemudian P5, P10 dan NDCG-nya 10. Itu Covidec 0,5, MAP 0,4, P5 0,9, P10 0,8 dan NDCG 0,8. Pada UXTR-nya 0,4 dan 0,4, 0,9 dan 0,9. Terus kemudian di sini adalah mengcompare semua performa pada pencarian untuk melawan dari top 3 pencarian pada tertinggi ketiga dalam ronde 5, yaitu menggunakan otomatis kategori, yaitu varian metric dan bloated numbers in the top selector, yaitu menggunakan column metric.
Ya, different yang menggunakan sistem yang berbeda secara different untuk single sistem mencapai skor tinggi secara metrik. Nah, dengan skor tinggi ini menunjukkan bahwa pertandingan yang dibayangi skor peringkat R ditentukan dengan membiarkan S dan Q memadai skor pengambilan query pasangan dokumen, yaitu menjawab pertanyaan itu mengalami peraturan hotpot key A25. Itu semua parameter kemudian tergantung di dalamnya. Ini menggunakan paragraf skor TF-IDF tinggi untuk query yang diberikan sebagai contoh negatif untuk memilih paragraf berurutan. Pencarian bala asli dimodifikasi untuk memasukkan keragaman paragraf menghindari mengekstraksi jawaban yang sama dari jalur yang berbeda. Nah, di masa kini sini puluhan ribu dokumen diterbitkan. Hanya sebagian yang ilmiah, ketat, dan per-review. Hal ini dapat menyebabkan masuknya informasi yang salah dan potensi penyebaran ilmu pengetahuan yang cepat. Penelitian dan data yang benar tidak dapat diberikan oleh salah. Orang-orang di garis depan, praktisi medis, pembuat kebijakan dibatasi dalam waktu kemampuan untuk mengurai korpus ini, yaitu yang Muhammad kemampuan untuk mendekati hasil pencarian kembalikan yang skematis dan penyelidikan sesuai tersedia dalam keadaan mendesak. Kemudian, kemampuan pencarian khusus virus corona adalah kunci untuk membuat kekayaan pengetahuan ini berguna dan dapat ditindaklanjuti. Resiko tidak sepele karena keputusan yang dibuat berdasarkan hasil yang dikembalikan salah atau terbukti dalam membahayakan kepercayaan kesehatan keuangan publik. Nah, pada ringkasan ini untuk memperluas GPT asli dengan mendapatkan fungsi perhatian silang sampai fungsi dari perhatian diri yang ada, yaitu menggunakan VR token yang dari dokumen Core 19 tadi abstrak sebagai input dan FB300 token abstrak pertama sebagai output target. Nah, abstrak dibagi menjadi 5 grup berdasarkan jumlah token kurang dari 65 dan lebih dari 65. Untuk mengadopsi model berbasis pada paragraf diambil dari dokumen yang berbeda. Menggabungkan 4 file kalimat pertama dari paragraf diambil sehingga mencapai panjang input 512 token. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.